Food is nutritional. Food is culture, habit, craving, and identity. Jonathan Safran Foer. Sepertinya kutipan dari penulis Eating Animals tersebut sangat pas dengan apa yang akan kita bahas. Indonesia merupakan negara yang menjadi lintas perdagangan dua benua. Tentu saja membuat negara ini memiliki keanekaragaman bumbu, bahan makanan, juga teknik memasak. Baik dari Melayu sendiri, India, Timur Tengah, Tionghoa, juga Eropa. Belum lagi dengan adanya ratusan suku etnik, 700 bahasa, dan keberagaman budaya membuat banyak sekali kuliner Indonesia dengan kelezatannya sudah diakui dunia. Sebut saja sate, nasi goreng, gado-gado, pasti banyak sekali turis mancanegara yang langsung paham nama-nama makanan tersebut. Akan tetapi, kita juga tidak boleh lupa dengan makanan legendaris khas kota pelajar, Yogyakarta, yakni gudeg. Gudeg juga menjadi satu di antara 8 makanan Indonesia yang mendunia, versi blog.reservasi.com. Meskipun gudeg bukan satu-satunya makanan khas yang ada di kota ini, tapi ada ungkapan yang menyebutkan bahwa kamu belum bisa disebut datang ke Yogyakarta kalau belum menyicipi gudegnya. Hal ini ternyata langsung berpengaruh terhadap melonjaknya ketenaran gudeg dan menjadikan kota Jogja yang sudah berumur 264 tahun itu juga dikenal sebagai kota gudeg. Makanan berbahan dasar nangka muda yang dimasak dengan bumbu juga rempah-rempah ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama gudeg basah, yang kedua gudeg kering, yang ketiga gudeg Solo. Gudeg basah, yakni gudeg yang dimasak dengan menyisakan sedikit kuah. Biasanya gudeg jenis ini bertahan hanya beberapa jam saja. Yang kedua gudeg kering. Teknik memasaknya sampai benar-benar kering dan tidak menyisakan kuah. Biasanya disajikan dengan blondo atau ampas minyak kelapa. Makanan pendamping lainnya bisa berupa ayam kampung, krecek, tahu, dan tempe semur. Gudeg kering memiliki daya tahan penyimpanan lumayan lama, bisa 24 jam hingga 2 hari. Sehingga gudeg kering sering dijadikan rekomendasi oleh-oleh bagi turis lokal yang berkunjung ke Yogyakarta. Yang ketiga, gudeg Solo. Ciri khas gudeg ini santannya berwarna putih. Ada anekdot yang berkembang di masyarakat mengenai makanan tradisional ini. Konon, warna coklat dalam kuah gudeg Jogja didapat dari darah ayam yang dicampurkan saat memasak. Faktanya, warna merah kecoklatan itu didapat dari daun jati. Jika menilik sejarah asal-muasal makanan ini, banyak sekali sumber yang menyebutkan bahwa gudeg dibuat pada saat Kerajaan Mataram Islam dibangun di hutan Mentawai, kota gede Yogyakarta, sekitar tahun 1500-an. Saat hendak mendirikan Kesultanan Mataram Islam, Panembahan Senopati harus membuka hutan-hutan belantara yang dikenal dengan sebutan Alas Mentawai. Para prajurit dan kaum pekerja bersama-sama membabat hutan yang kelak di kemudian hari bernama Yogyakarta ini. Ternyata di hutan ini banyak terdapat pohon nangka dan pohon kelapa. Nangka muda dan kelapa itu mungkin diolah untuk santapan bersama. Nangka muda dimasak dengan santan kelapa ditambah gula aren, berbagai macam bumbu, serta rempah-rempah. Di dalam kuali besar yang diaduk-aduk dengan menggunakan sendok besar mirip dayung. Menurut Murdiati Gardito dan Eva Linda Dewi Permatasari dalam Gudeg Yogyakarta, riwayat, kajian manfaat, dan perkembangan untuk pariwisata, gudeg sudah masuk dalam serat centeni. Ensiklopedia Jawa itu ditulis pada tahun 1742 tahun Jawa atau 1814 Masehi. Diceritakan, saat Raden Mas Cebolang bertandang ke Padepokan Pangeran Tembayak, pada siang harinya disuguhi oleh tuan rumah menu gudeg. Dari catatan serat centini pun dapat diketahui gudeg saat itu bukan hanya disebut dari bahan nangka muda, namun juga manggar.